ono iku mutawaddian wong kang tawaddu. Wa tawaddu utawi tawaddu iku baina takaburi ing dalem antarane takabur wal mudillati lan sifat ino. Wal ifatu utawi ifa iku kadzalika kaya mengkono-mengkono kaya mengkono-mengkono tawaddu. Yu'rafu dan werwi apa dzalika mengkono-mengkono tawaddu fi kitabil akhlaqi ing dalam kitab akhlak. Fi kitabil akhlaqi ing dalam kitab akhlak. Jadi kitab yang menjelaskan tentang tawaddu, yang menjelaskan tentang ifah, kitabnya adalah kitab akhlak. Ya, sehingga kitab Ta'lim al-Muta'alim hanya sekedar memberikan penjelasan bahwa seorang pelajar harus memiliki sifat tawaddu dan memiliki sifat ifah. Adapun untuk mempelajari tawaddu dan ifah itu seperti apa, lebih jelasnya ada di dalam kitab akhlak. Kitab akhlak ya sangat banyak. Anda bisa belajar kitab akhlak yang paling dasar, semisal Akhlak lil Banin atau kitab Wasoya atau kitab Taisirul Akhlak dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya Al-Syada nembangake sapa asy-syekh al-imam kang dadi imam, al-ajallu kang agung, al-ustadu kang dadi ustad, ruknul islami kang dadi tiyange agama, al-ma'rufi kang den kenal, bil adibi kelawan wong kang nglakoni tata krama, al-mukhtaru kang den pilih, nembang akeh syi'ron ing syair linafsihi ketuwe awak dhewe syekh. Isi syair itu adalah inna tawaddu'a, temen setuhune sifat tawaddu iku min khisalil muttaqi, setengah saking biro-biro bekertene wong kang takwa. Jadi ciri daripada orang yang bertakwa adalah seseorang yang memiliki sifat tawaddu. Oleh karenanya di dalam syair ini dijelaskan tawaddu merupakan bagian daripada budi pekertinya orang yang bertakwa. Wabihi lan kelawan tawaddu, wabihi lan kelawan tawaddu atuqa utawi wong kang takwa iku yartaki munggah sopo atuko ilal ma'ali maring derajat kang luhur. Dengan sifat takwa tersebut, seorang yang bertakwa akan naik kepada derajat yang luhur. Jadi seorang yang tawadhu adalah seorang yang bertakwa. Seorang yang bertakwa dengan ketakwaannya akan bisa berada pada derajat tertinggi. Oleh karenanya seorang pelajar perlu memiliki sifat tawadhu. Selain memiliki sifat tawadhu juga harus memiliki sifat ifah. Seorang yang memiliki sifat tawadhu dan sifat ifah disebut orang yang bertakwa. Seorang yang bertakwa ya, dengan ketakwaannya akan bisa menggapai martabat yang paling tinggi, akan bisa menggapai derajat yang paling tinggi. Oleh karena itu penting untuk dipraktekkan. Wa minal ajaibi man huwa jahil. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahil. Wa minal ajaibi lan iku setengah saking piro-piro perkara kang ajib, sesuatu yang menghebohkan. Ujubun utawi perkara kang ajib,
sapa man wong huwa kang utawi man iku jahil wong kang ora fi halihi ing dalem tingkai man ahwa ono to utawi man iku as-saidu wong kang bahagia amisyaqo utawa wong kang sedih. Lalu pada syair tersebut ada kalimat lanjutan. Kalimat lanjutan daripada syair ini menjelaskan tentang termasuk daripada sesuatu yang mengagumkan, ya, sebagian daripada sesuatu yang mengagumkan adalah seseorang yang ia tidak tahu keadaannya sendiri. Apakah ia berada dalam kondisi yang bahagia atau berada dalam kondisi yang sedih gitu ya. Itu kan sesuatu yang apa ya? Bukan heboh juga, sesuatu yang mengagumkan juga bukan, lebih kepada ini ya. Sesuatu yang mengagetkan begitu ya. Jadi ada seseorang yang mana dia ini tidak mengerti keadaannya sendiri ya. Kalau orang lain tidak mengetahui keadaan temannya, itu kan wajar ya, karena orang lain. Tapi kalau semisal ada seseorang yang dia sendiri tidak mengetahui keadaan dirinya, apakah keadaan dirinya sedang sedih atau sedang bahagia, ini kan sesuatu yang mengagetkan begitu ya, sesuatu menakjubkan. Kok dengan dirinya saja dia tidak mengetahui gitu. Dengan kondisi dirinya saja dia tidak mengetahui. Nah, sehingga kalimat ini, kalimat lanjutan ini adalah kalimat lanjutan ini adalah penyeimbang daripada kalimat sebelumnya, yang mana kalimat sebelumnya ini kan menjelaskan tentang sifat tawadhu itu bagian daripada sifat takwa ya, daripada bagian sifatnya orang yang bertakwa. Seorang yang bertakwa dengan ketakwaannya akan bisa menggapai derajat yang luhur, derajat yang tinggi. Nah, ini kan berbicara tentang posisi ya. Namun kemudian dilanjutkan dengan termasuk daripada sesuatu yang ajib adalah seorang yang ia tidak mengerti keadaan dirinya sendiri. Ini maksudnya adalah menyindir kepada seseorang yang dia tidak peka ya, kepada dirinya sendiri. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu. Am kaifa utawa hale kaya apa yuhtamu den pungkasi apa umruhu umure man awruhuhu utawa ruhe man. Yauman nawa ing dalem dinane mati, mustafilun pada derajat yang rendah, au murtakiyun utawa ing dalem derajat kang dhuwur. Jadi termasuk daripada perkara yang mengagetkan juga adalah ketika seseorang tidak mengetahui finish umurnya akan digunakan
kematiannya datang. Apakah finishnya sebagai seorang yang rendah atau sebagai seorang yang tinggi, sebagai seorang yang mulia? Memang akhir hidup seseorang itu tidak ada yang tahu, begitu ya. Apakah dalam keadaan dia ini suul khotimah ataukah dalam keadaan husnul khotimah, gitu. Tidak ada yang tahu. Tapi yang dimaksud daripada syair ini, yang dimaksud adalah rencana daripada seseorang itu. Jadi seseorang itu kan dalam hidupnya pasti ada rencana untuk berada di posisi yang seperti apa. Apakah yang dituju adalah posisi yang tinggi atau posisi yang rendah. Lalu dalam rencananya bagaimana ikhtiarnya, apakah dia terus berbuat kebaikan sehingga dalam akhir hidupnya berada di posisi yang baik, atau dia sama sekali tidak tahu akan bagaimana, begitu kan. Nah, sehingga dari kesimpulannya pada syair ini menjelaskan tentang tawadhu ini harus menjadi tujuan daripada pelajar ya. Tawadhu ini harus dilakukan oleh para pelajar supaya ia berada di derajat yang tinggi. Jangan kemudian menjadi seseorang yang tidak tahu terhadap rencana yang akan dilakukan untuk dirinya, sehingga dia tidak tahu apakah dia dalam posisi bahagia atau dalam posisi sedih, sehingga dia pun tidak tahu apa rencana yang akan terjadi tentang akhir hidupnya. Apakah dia menjadi seseorang yang su'ul khotimah atau menjadi seseorang yang husnul khotimah, gitu ya. Wal kibriya'u tawi sifat gumede, sifat sombong iku lirobbina ketuwe Gusti kita, lirobbina ketuwe bendoro kita iku sifatun, sifat bihi kelawan robbina maksusotun kang den tentuake. Fatajannib banha moko ngedohono, fatajannibanha moko ngedohono temen sapa sira, wattaqoran betia sapa sira. Jadi sifat al-kibriya, sifat sombong hanya sifat tertentu ya bagi Allah saja. Untuk makhluknya tidak boleh memiliki sifat ini, tidak boleh sombong. Karena sifatnya abad tidak pantas untuk memiliki sifat kiber. Sifat kiber itu kan sifat sifat yang tertentu hanya untuk penguasa, yang dalam hal ini penguasanya abad adalah Allah. Maka hanya untuk Allah sifat kiber ini, bukan untuk hambanya. Wa qala dzalik Qala dawu sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Rahimahu muga-muga melasi ing Abu Hanifah sapa Allah li ashabihi, dawu li ashabihi maring pira-pira santrine Abi Hanifah. Addimu ngegungno sapa sira kabeh hamaimakum kelawan pira-pira sorban sira kabeh, wawasi'u lan beberno sapa sira kabeh akmamakum ing pira-pira klambi sira kabeh. Wa inna maqala aing bestine dawu sapa Abu Hanifah dzalika ing mongkono-mongkono addimu amaimakum li alla yastakhiffa supaya ora den ino bil ilmi kelawan ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu.
Kemudian dalam sebuah makalah yang disampaikan oleh Abu Hanifah, ini makalah yang menarik ya, terdapat di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Di sini Imam Abu Hanifah menganjurkan kepada para muridnya untuk memuliakan ya, untuk memuliakan muridnya ya, untuk menjadikan muridnya sebagai seorang yang mulia di hadapan masyarakat, supaya pelajar terlihat supaya pelajar ini tidak disepelekan oleh masyarakat, begitu ya. Imam Abu Hanifah kemudian menganjurkan kepada para santrinya untuk mengenakan sorban, dan untuk mengenakan pakaian yang bagus, Nah, namun dalam hal ini kan tinggal disesuaikan saja dengan perkembangan zaman. Ya, semisal para pelajar ya harusnya menggunakan pakaian itu bukan pakaian yang kusut gitu ya. Kalau bisa seorang pelajar pakaiannya harus bersih, harus wangi gitu kan. Nah, itu bagian penting yang harus dilakukan oleh pelajar. Kata Imam Abu Hanifah, hal ini dimaksudkan supaya tidak disepelekan ya, supaya tidak disepelekan oleh masyarakat ya. Kalau semisal yang disepelekan hanya orangnya saja ya, ini masih mending, tapi karena dia memiliki ilmu, pada akhirnya kan ketika dia disepelekan pasti ilmunya juga disepelekan kan gitu. Nah, dalam hal ini untuk menjaga ilmu yang dimiliki oleh si pelajar sekaligus menjaga seorang yang ahli ilmu tersebut, maka harus memuliakan dirinya supaya ilmu yang ia kuasai juga ikut dimuliakan, tidak disepelekan. Karena masyarakat itu menurut Imam Abu Hanifah melihatnya kepada pakaian ya, karena kalau untuk melihat ilmu tidak terlihat. Nah, kemudian selanjutnya wayan bagi litalibil ilmi ayyasila kitab al-wasiyah. Wayan bagi lan sayugi litalibil ilmi kedue wong kang nyupri ilmu apa ayyasila yen to ngasilake sapa talib kitab al-wasiyah ing kitab wasiat allati kang katabaha kang nulis ing kitab sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Yusuf marang Imam Yusuf bin Khalid As-Simti. Indar rujuin dalam nalikane balik sapa Yusuf bin Khalid As-Simti ila ahlihi maring keluargane Yusuf bin Khalid As-Simti. Yajidahu nemu ing kitab sapa man wong yatlubuhu kang nyupri sapa man ing kitab. Wa kana lan ono sapa ustaduna guru kita iku Asy-Syaikh al-Imamu kang dadi imam Burhanul A'immah ala Ali rupa nyatane Ali ibnu Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz. Amaroni kang perintah sapa Syekh ing ingsun bi kitabatihi kelawan nulis kitab Syekh indar rujuin dalam nalikane bali ila baladi maring negara ingsun wa katabtuhu lan nulis sapa ingsun ing kitab wala buddalan mesti mudarrisi kedue wong kang ngajar wal mufti lan mufti fi muamalatin nasi ing dalam seserawungan menungso minhu saking kitabatul wasiyat
Jadi dalam hal ini Syekh Azhar Nuji juga menyampaikan sebaiknya bagi seorang pelajar ya, mengetahui atau mempelajari kitab wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk muridnya yang bernama Yusuf bin Khalid As-Simti ketika Yusuf bin Khalid As-Simti akan kembali ke rumahnya. Mungkin dalam kitab wasiat ini berisi wasiat-wasiat penting untuk pelajar, sehingga Syekh Azhar Nuji menyarankan untuk membaca kitab itu. Nah, kitab itu ditemukan di mana? Yajiduhu man yatlubu. Nah, seorang yang mencarinya, seorang yang berusaha bersungguh-sungguh pasti akan menemukan kitab itu, kitab wasiat itu. Nah, selain daripada beliau sendiri menganjurkan kepada kita, beliau juga menjelaskan bahwa guru beliau di sini dengan perkataan Ustaz, guru beliau juga mengutus beliau untuk menulis kitab wasiat indar rujui ila baladi, ketika beliau akan kembali ke daerahnya, dan beliau melaksanakan menulis kitab tersebut, yang pada akhirnya kemudian beliau juga menjelaskan wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Nah, kata gurunya beliau, kitab wasiat itu penting dipelajari oleh mudarris, oleh mufti ketika bermuamalah ya, ketika bermasyarakat gitu ya, perlu untuk mempelajari kitab